Halo Bola Sporters, jumpa lagi dengan saya Delia dan rekan saya. Muhammad Hussein. Ya. Kali ini kita dari tim Olimpik ingin ngebahas soal kejuaraan Asia yang undiannya baru aja kemarin ya Husen ya. Nah, kejuaraan Asia ini nanti akan digelar di Filipina tanggal 26 April sampai 1 Mei. Nah, dari setiap negara ini masing-masing akan diundang, masing-masing diwakili, setiap sektor itu diwakili oleh 4 wakil. Nah, sebelumnya kan kemarin udah ada hasil undiannya nih, kita udah ngirim beberapa dari setiap sektor kita sudah kirim ya. Ada dari tunggal putra, tunggal ganda putra dan ganda campuran. Nah, dari beberapa pemain ada yang langsung ke babak pertama, tapi ada juga yang harus lewat kualifikasi. Nah, untuk kejuaraan Asia ini sempat vakum ya 2 tahun jadi 2 tahun karena ada pandemi COVID-19. Nah, untuk bola Sporta kita langsung aja nih kemarin dari hasil undian dari tunggal putra ini kita diwakili ada Chico, ada Jonathan, ada Cesar, ada Anthony. Nah, untuk tunggal putra ini gimana Husen? Ada apa peluang dari tunggal putra kita nih? Uh, Kalau untuk dari sektor tunggal putra di kejuaraan badminton Asia Championship 2020 ini peluangnya besar ya, karena kan kita lihat komposisinya tim Indonesia sedang berada di tren positif juga ya, mulai dari Jonathan Christie dulu kali ya. Dia kan baru kemarin jadi finalis dari Korea Open. Terus juga dia kan sempat performanya sempat menurun, tapi berkat disindir-sindir akhirnya dia mulai bangkit lagi di turnamen Korea Open ini, membuktikan diri bahwa dia tuh bisa gitu. Nggak seperti yang diketahui orang, apalagi terutama dari daya tahan ya, endurance ya, katanya Jonathan kurang di bagian endurance dan sebagainya, tapi dia bisa buktiin diri gitu bahwa ternyata dia bisa nyampe ke babak final turnamen terakhir ini. Yang kedua sih penampilan yang kurang diduga itu malah datang dari Anthony Sinisuka Ginting ya. Dari Anthony Sinisuka Ginting ini malah kita lihat di beberapa turnamen terakhir ini malah dia tampil kurang diharapkan, bahwa misalnya dia bisa sampai semifinal atau final, malah sebaliknya itu. Dari turnamen terakhirnya aja Anthony ini gagal di babak pertama. Babak pertama di babak pertama dari Swiss Open. Di Swiss Open. Iya, Swiss Open sempat shock dia tuh karena nggak disangka juga dia lawan pemain non unggulan. Itu sangat pukulan telak bagi dia. Tapi mudah-mudahan bisa Terus akhirnya ini ya, bisa dalam hasil kemarin mungkin bisa menjadi pemicu ya karena kan sekarang levelnya udah super 1000 kan udah naik ya. iya, karena sebenarnya sih evaluasinya mungkin bisa dari sosok pelatih, daya tahan tubuhnya kan sama pola permainannya yang bisa dirubah gitu. Mereka itu juga komentar-komentar dari netizen minta ada evaluasi dari psikologi atau apa, mungkin karena turnamen beruntun yang diikuti Anthony juga berpengaruh terhadap daya juang Anthony di lapangan gitu. Untuk yang ketiga ini Cesar Hiren Rustavito gitu. Meski dia beberapa kali juga dapat sorotan gitu, belum meraih hasil yang positif, tapi untuk daya juangnya untuk beberapa turnamen terakhir ini juga bagus. Cesar Hiren juga salah satu bisa berpeluang seperti Jonathan comeback gitu pada turnamen ini, badminton Asia Championship ini gitu, untuk membayar penembusannya gitu. Apalagi melihat
turnamen pola permainan Caesar Hiren tuh yang sudah mulai meningkat gitu. Nggak, kita lihat tuh Caesar tuh nggak kalah gitu, pola permainannya sama kayak pola permainan dari Jonathan gitu. Meski berbeda, tapi kita lihat dari pola-pola terbarunya di Swiss Open juga, dia bisa bermain di bola-bola depan gitu. Kalau kita perhatiin, ya mungkin di pertandingan terakhir dia kalah sama Laksha Sen ya kalau salah ya. Laksha Sen. Iya, iya, itu kan yang ngancurin Anthony juga kan. Kurang beruntungnya di situ. Mungkin pertama itu kalah dari semangatnya Laksha Sen. Tapi kalau dari segi penampilan dia masih menang gitu dari Anthony gitu si Caesar. Jadi kalau kita lihat peluang Caesar Hiren tuh besar juga untuk mengalahkan kan pertandingan pertama kita lawan Hong Kong ya ke depan. Untuk Chico sendiri yang terakhir Chico Aura Dwi Wardoyo. Chico ketemu Kento loh babak pertamanya tuh, Husen gimana tuh? Iya, ini menarik banget nih Chico buat salah satu main muda juga kan. Dia langsung ketemu salah satu unggulan mantan peringkat 1 dunia yang sekarang diambil sama Victor. Chico peluangnya juga bisa menang gitu ya. Kalau kita ngelihat Kento kan sekarang juga trennya juga lagi gak bagus kan sejak dari direbut posisinya sama Victor. Apalagi melihat Chico tuh meski terakhir dia kalah dari Victor Axelsen di Swiss Open, tapi dia juga bawa permainan sengit gitu. Mungkin dari postur tubuh kalah gitu ya kan dari Victor. Tapi kita kalau lihat dari permainannya Chico sangat bagus banget gitu. Dia berani bermain di pola-pola depan. Iya, ada pola perlawanan, terus juga nggak kalah gitu. Kembalinya cepet banget mainnya gitu. Itu sih kalau dari tunggal putranya ya. Tunggal putra dulu ya. Kalau dari tunggal putri nih kita lihat andalan kita masih Grego sama Putri. Nah, Putri ada momentum kemarin di Orleans Master. Terus Grego mungkin sempat naik turun, tapi paling nggak kan ada progres ya, maksudnya dari secara fisik ya. Nah, kalau untuk di babak kualifikasi ini ada Stefani, nanti ketemunya sama pemain Filipina, mudah-mudahan bisa lah ya untuk apa kualifikasi kan 2 kali ya, nanti ketemu pemain Malaysia sama Filipina. Insya Allah mudah-mudahan peluangnya ada kalau dari kualifikasi mungkin kalau dilihat ya. Terus kalau dari kualifikasi yang satunya lagi ada Komang Ayu Cahya Dewi, ntar dia juga ketemu pemain Malaysia sama Filipina, mudah-mudahan bisa untuk nembus. Nah, kalau misalnya bisa lolos di Komang, nanti kemungkinan ketemu Han Yue dari Cina. Nah, Han Yue itu dulu rival waktu kejuaraan dunia junior itu ketemu sama Grego, dan waktu pas finalnya juga ketat banget sampai rubber. Jadi Han Yue walaupun baru naik ke senior mungkin sekitar 2 tahun 2 atau 3 tahun, tapi nggak bisa diremehin karena di beberapa turnamen dia awal-awal tuh udah bisa masuk final. Kalau untuk putri ya kalau dilihat dari postur tubuh dan dari hasil Orleans Master, dia bisa ngalahin beberapa pemain unggulan, itu potensi besar. Tapi juga Kim Gaeun juga kemarin waktu di Korea Open juga bagus. Jadi eh, sekarang kayaknya dominasi masih belum terlalu besar banget karena kemarin kan ada Carolina Marin kan sempat vakum juga. Paling nanti yang diantisipasi dari Anse yang ini ya dari Korea. Persaingan masih, maksudnya potensi tetap ada lah karena gak ada dominasi banget, lebih kayak trennya itu lebih kayak fisik, terus keuletan, karena kalau dari postur tubuh tuh kayak pemain-pemain Jepang kan juga nggak terlalu tinggi tapi mereka bisa masuk kayak Akane Yamaguchi itu dia bisa juara di beberapa turnamen kemarin. Terus kalau Grego mungkin lebih kayak harus lebih semangat juangnya aja, karena kalau untuk menang dia potensi, karena dia sering banget pas di
awal-awal unggul, di saat poin-poin kritis dia tertinggal. Jadi sedangkan nanti dia babak pertama kan ketemu sama pemain Cina, Zhang Yiman. Cina kan lebih dikenal sama keuletannya ya. Kalau misalnya bisa mentalnya kuat, bisa mengatasi poin-poin kritis, mudah-mudahan bisa lah melewati itu. Nah kalau sekarang gimana nih Husen soal ganda putra? Kayaknya kalau ganda putra di babak-babak awal nih belum ada perang saudara nih ya, gimana nih Husen? Iya, iya kalau kita lihat posisi di ganda putra nih ada jagoan kita nih Muhammad Ahsan sama Hendra Setiawan sebagai unggulan ke-1 ya. Dia akan ketemu Hiroki Okamura sama Masayuki Onodera kan di pertama. Tapi juga harus diwaspadai juga nih sama musuh bebuyutannya kan Indonesia nih, pasangan dulu yang pernah ngancurin ganda putra Indonesia Takurahoke Yugo Kobayashi yang ada di seat bawah juga akan datang nih. Tapi kalau kita lihat posisi Ahsan Hendra nih sebenarnya lagi kurang bisa tebak ya. Pertama performa mereka sebenarnya bagus, cuman kan karena cedera yang tidak dapat diprediksi sama Ahsan nih yang bisa jadi kendala lagi kan. Kemarin aja waktu perang saudara, waktu beberapa kali turnamen, Ahsan itu kan cedera tiba-tiba kan di bagian kakinya, makanya mendapatkan penanganan tiba-tiba di tengah pertandingan gitu. Nah kita berharap banget